Ini janjimu buat kami. Waktu umatmu berpaling dan merendahkan diri di hadapanmu Tuhan, Engkau akan mengampuni dosa kami dan Engkau memulihkan tanah kami dan negeri kami. Tuhan, malam ini kami percaya akan terjadi perubahan di bangsa kami Indonesia. Ketika umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan merendahkan diri, berpaling dari dosa-dosa kesalahan kami. Kami percaya negeri ini akan dipulihkan. Negeri ini akan dengan cepat dipulihkan. Dan semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Semua wabah corona akan berhenti dari negeri ini. Dan negeri akan disembuhkan Tuhan. Dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur Tuhan. Bicara pada kami malam ini kembali Tuhan. Sampaikan lagi pesan-Mu buat kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Sebelum kita tutup kebaktian pada malam hari ini, tadi Pak Hengki jelaskan bahwa kesalahan kecil itu mengakibatkan sebuah kerusakan yang fatal dalam hidup banyak orang. Tapi saya mau katakan buat saudara pada malam hari ini, sebuah ketaatan kecil yang kau kerjakan dalam hidupmu saudara, akan menghasilkan sebuah keajaiban perubahan besar dalam hidupmu. Setiap ada ketaatan kecil yang kau kerjakan dalam hidupmu akan menghasilkan sebuah keuntungan besar yang kau alami dalam hidupmu. Hari ini kita nggak tahu saudara, sampai kapan wabah corona akan berhenti di Indonesia. Kita nggak bisa prediksi kapan terjadi. Tapi saya percaya wabah ini akan segera berhenti. Saya percaya wabah ini akan segera berhenti. Beberapa nabi-nabi Tuhan di dunia ini, mereka dapat pesan yang kuat dari Tuhan dan mereka berkata, sebentar lagi semua wabah corona akan berhenti. Virus ini harus pergi tinggalkan dunia. Dan selesai. Dia buat mujizat keajaiban. Indonesia akan selesai dari virus ini dengan sangat cepat. Dan ekonomi bangsa kita akan dipulihkan. Dalam hari ini saya tahu begitu banyak persoalan ekonomi. Banyak orang yang susah menderita di bangsa kita karena kejadian ini. Tapi saya percaya dengan nabi-nabinya, kalau mereka berkata, bagian saya berkata yes, ya dan amin. Kalau kita berkata yes dan surga berkata yes, sama-sama ya, sesuatu yang besar terjadi di tanah ini. He will heal the land. Dia menyembuhkan tanah ini. Negeri ini disembuhkan. Setiap kali kita merendahkan diri, berdoa, berpaling pada Dia, kesembuhan di tanah ini akan Dia kerjakan. Segera, that says the Lord. Segera. Segera terjadi. Di tanah ini. Ada sebuah cerita di Alkitab saudara, yang kisahnya sangat mirip dengan kejadian sedang kita alami di Indonesia dalam hari-hari ini. Satu kali kota Samaria dikepung oleh musuh mereka. Dikepung oleh Raja Aram Ben-Hadad. Dia datang di kota itu dan dia mau habisi kota itu. Tapi sebenarnya Raja Aram tidak berbuat apa-apa kepada kota Samaria hari itu. Mereka cuma mengepung kota itu dan melepaskan teror ketakutan buat kota Samaria. Ben-Hadad tidak menyerang, tidak membunuh satu orang pun di Samaria. Dia cuma mengepung kota itu dan menteror kota itu. Samaria di lockdown, ditutup hari itu oleh rajanya, Raja Israel. Dan dia berkata, jangan keluar, kita akan mati. Dan Raja Ben-Hadad membiarkan kota itu tertutup. Sebab dia tahu, sebentar lagi tidak lama, kita gak perlu perangi mereka. Seluruh penduduknya dan rajanya akan mati kelaparan. Sebab terkunci kotanya. Dan betul saudara, berminggu-minggu
akhirnya kelaparan terjadi di kota Samaria itu saudara. Berkal Alkitab ceritakan kepala keledai saudara. Itu binatang yang haram gak bisa dimakan kok saudara. Dan kepalanya dihargai 80 shikal perak. Itu angka yang cukup mahal, 80 shikal perak. Hari itu di saat kelaparan, uang tidak berharga lagi. Mereka boleh punya uang sangat banyak, makanan tidak ada. Mau buat apa uang? Tidak ada gunanya uang pada hari itu. Dihargai kepala keledai 80 shikal perak. Kalau saya ngitung shikalnya sekarang aja saudara, kira-kira 400.000 harganya. Itu bukan yang perak saudara, yang uang biasa. Sekitar 400.000. Kepala keledai yang haram, yang gak boleh dimakan. Hari itu terpaksa dimakan saudara. Dan mereka rela mengeluarkan 80 shikal perak untuk kepala keledai. Dan yang lebih gila lagi, 1/4 kap tai merpati harganya 5 shikal. Kurang lebih 23.000. Hitungan shikal sekarang saudara. Tapi ini pakai perak saudara. Harusnya jauh lebih mahal dari 23.000. Untuk 1/4 tai merpati, barang yang tidak berharga, barang yang dibuang. Hari itu sangat berharga saudara. Kenapa? Sebab penduduk kota Samaria berkata, kami harus bertahan hidup. Sebab sebentar lagi kami akan mati. Sebab semua makanan sudah habis. Dan dia makan semua yang haram. Harus mereka makan demi bertahan hidup. Tapi hari itu diceritakan, ada peristiwa yang lebih mengerikan dari 2 kejadian ini saudara. Ada 2 orang ibu yang berkata, aku akan berikan anak kita makan hari ini. Dan besok kita makan anakmu. Dan ibu ini tega bunuh anaknya sendiri. Dan dia masak dan dia makan. Dan besoknya dia berkata pada wanita yang lain, sekarang giliran anakmu yang kita masak. Wanita yang kedua sembunyikan anaknya. Dan 2 wanita ini bertengkar dengan keras dan menghadap raja. Raja, dia janji memberikan anaknya buat kita makan bersama. Dan dia sembunyikan anaknya. Raja Israel mendengar cerita itu, dia koyakkan jubahnya. Karena dia tahu ini sudah sangat keterlaluan yang dialami oleh rakyatnya. Tapi raja tidak bisa berbuat apa-apa hari itu. Dan raja begitu marah. Dia tahu ini sebab Elisa. Ini sebab Elisa yang buat semua ini. Dan dia kirim orang kepada Elisa berkata, datangi Elisa. Dan hari ini juga potong leher orang itu. Sebab dia yang membuat semua bencana ini. Ketika pasukan raja datang ke rumah Elisa. Elisa di dalam kota Samaria juga. Dia hamba Tuhan, dia nabi saudara. Ketika kelaparan datang, penderitaan datang, nabi yang peka ini, nabi yang taat sama Tuhan ini juga ikut lapar loh saudara. Jangan dipikir Elisa gak lapar, dia juga kena akibatnya. Kalau hari-hari ini anak-anak Tuhan juga ngalami peristiwa yang sama yang dialami oleh seluruh orang-orang Indonesia, sama-sama ngalamin saudara. Baik orang percaya Tuhan, yang tidak percaya sama-sama ngalami saudara. Tapi tenang, ada satu perbedaan yang Tuhan akan buat untuk orang yang percaya kepada Dia, amin. Sekalipun keadaan yang kita hadapi sama, kondisi yang kita hadapi sama, kesusahan yang kita hadapi sama, tapi Dia sedang membuat perbedaan. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang percaya, bisakah kau pegang imanmu dan kau tidak pernah melepaskan iman itu? Pegang dengan kuat di saat yang seperti ini. Justru di saat yang seperti inilah, engkau harus pegang imanmu dengan kuat. Imanmu justru di saat yang seperti inilah, imanmu harus muncul bersinar. Imanmu yang murni harus keluar dari hidup saudara. Jangan lepaskan dan biarkan lepas dan hilang dari hidupmu. Untuk saat seperti inilah, engkau harus punya iman yang kuat dan tidak tergoyahkan. Hari itu ketika Elisa didatangi oleh pasukan raja dan raja datang. Tiba-tiba datang satu nubuatan hebat kepada Elisa dari Tuhan. Dan dia berkata, besok pada jam yang seperti ini, di gerbang Samaria, 1 sukat gandum yang terbaik berharga 1 shikal.
2 sukat jelai yang terbaik berharga 1 shikal di gerbang Samaria. Di gerbang Samaria. Kira-kira berapa 1 shikal itu saudara? 4.500 kira-kira saudara. Dan tiba-tiba dari semua harga yang gila-gilaan, yang di atas begitu mahal, tiba-tiba dalam 1 hari, sebab nubuatan, dalam 1 hari, sebab perkataan Tuhan, turun drop harganya saudara. Amin. Kalau Tuhan bersabda, kalau dia bicara, dia punya otoritas. He has the power. Dia punya kuasa. Kalau dia bicara, dan Indonesia sedang tunggu dia bicara. Indonesia, nantikan sampai 1 kalimat keluar. Dan dia berkata, cukup, berhenti. Corona, nyengir. Corona, nyengir. Semua resesi ekonomi, krisis ekonomi, berhenti. Indonesia dipulihkan. Indonesia dipulihkan. Kita cuma perlu 1 kalimat dari Tuhan. Biarkan dia berkata-kata, percaya dia. Dan 1 kalimat dari Tuhan akan mengubah nasib bangsa ini. Amin. Nubuatan sudah turun di bangsa ini. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Hari itu Elisa berkata, besok pada jam yang seperti ini di gerbang Samaria ada perubahan. Tapi saudara tahu, reaksi pegawai raja, dia berkata, tidak mungkin terjadi. Sekalipun Tuhan buka tingkap-tingkap langit, jendela langit dibuka Tuhan, tidak bakal terjadi. Perkataan itu saudara, bukan cuma perkataan yang tidak percaya, tapi sebuah perkataan yang menantang Tuhan. Bukan cuma tidak percaya, tapi dia tantang Tuhan. Kalau Tuhan bisa buka, tidak bakal terjadi semua ini. Dan Elisa berkata pada bujang itu, pada perwira raja, dia berkata, bagus. Besok kalau terjadi, kamu akan saksikan dengan matamu, tapi kamu tidak akan pernah makan apa yang kamu lihat. Kamu cuma lihat dan kau tidak pernah makan. Hari ini saudara, pilih, putuskan, tetap percaya kepada dia. Amin. Kalaupun kau gak bisa lihat keadaannya, belum berubah keadaannya, percaya, sekalipun today, hari ini belum ada perubahan. Yang kita lihat, yang buruk, yang kau lihat masih buruk. Sebentar lagi, dan say the Lord, sebentar lagi berubah semuanya. Sebentar lagi, kata Tuhan, sebentar lagi. Dan nubuatan Elisa viral hari itu saudara. Seluruh kota mendengar, dan mereka tahu besok, kata Nabi ini, besok kita perlu kata-kata nubuatan dalam hari-hari yang seperti ini saudara. Supaya hatimu kuat. Kita tidak perlu berita yang menakutkan, menggentarkan hati kita, yang menciutkan imanmu. Kita perlu firman, kata-kata nubuatan yang membangkitkan rohmu, yang membangkitkan imanmu. Yang kau juga berkata, Tuhan, I believe, aku percaya. Mataku belum lihat, but I believe. Mataku belum lihat, tapi aku percaya. Besok terjadi. Besok terjadi. Dan apa yang Tuhan buat, dia berkata-kata, dan dia yang buat. Jangan pernah coba Tuhan berkata-kata dan kau yang kerjakan. Jangan pernah coba. Kalau dia yang berkata-kata, izinkan dia bekerja. Saudara tahu, sore itu kira-kira pukul 4, pukul 5, ketika Elisa bernubuat, di saat yang sama Tuhan bekerja. Di luar gerbang Samaria ada 4 orang kusta, orang yang najis, yang kotor, disingkirkan. Orang yang miskin, 4 orang sedang duduk di luar gerbang, yang cuma nunggu nasib mati. Sebab miskin dan kusta, gak ada makanan saudara.
Tapi tahukah saudara, orang yang kusta ini, yang disingkirkan, yang najis, yang kotor ini, hari itu mereka bereaksi. Satu tanggapan reaksi kecil dari hati mereka, satu tanggapan kecil muncul di hati mereka. Saudara tahu, sebuah tindakan kecil yang kau kerjakan dalam ketepatan menghasilkan perubahan besar. Sebuah tindakan kecil dengan iman membawa perubahan. 4 orang berkata, kita duduk di sini, we gonna die, kita akan mati. Kalau kita duduk di sini terus, kita akan mati. Kalau kita masuk ke kota, kita juga mati. Sebab orang-orang yang biasa berikan makanan buat kita, mereka kelaparan juga dalam kota. Mereka juga bergumul dan akan mati. Kita gak bisa berharap pada mereka. Masuk ke kota kita mati, duduk kita akan mati. Tapi ada satu option lain. Kita menyeberang ke perkemahan Aram. 50-50. Kalau kita ke sana, mereka berbaik hati, dia akan biarkan kita hidup. Tapi kalau mereka berkata kita matikan mereka, kita mati. Tapi hari ini kita pilih melangkah ke sana. Let's go, rise up. Dan dia berkata, maka bangkitlah 4 orang kusta itu. Oh, ini kata yang bagus. Bangkitlah, rise up, bangkitlah. Saudara, kata ini perlu kita punya hari ini. Rise up, bangkit dari keadaanmu, dari semua ketakutanmu. Jebol, pecah, hancurkan semua belenggu ketakutan. Engkau harus rise up, harus bangkit. 4 orang yang duduk-duduk berkata, rise up, bangkit. Dan senja itu mereka jalan. 4 orang jalan berkata, kita akan hidup. Mereka berkata, saya tahu 4 orang ini datang bukan untuk mati. Mereka jalan ke perkemahan Aram dengan satu semangat. We gonna live, we gonna live. Kita akan hidup, kita akan hidup. Kita tidak mati, kita hidup, kita hidup. 4 kusta jalan, datangi kemah Aram. Dia datangi kemah Aram dengan hati yang percaya. Something happen, sesuatu terjadi. Di tengah jalan mereka kaget. Mereka lihat pundi-pundi uang berhamburan. Mereka lihat makanan berhamburan, baju-baju berhamburan. Sebab tentara Aram sudah lari meninggalkan perkemahan mereka. Mereka jalan terus sampai ke perkemahan. Dia masuk ke kemah, dia ambil makanan, semua emas, perak, pakaian yang terbaik mereka ambil. Mereka berkata, kita dapat ini, kita dapat, kita tidak mati, kita tidak mati. Indonesia dengar, Indonesia dengar, engkau tidak akan mati. Indonesia, engkau akan bangkit, engkau akan bangkit Indonesia. Engkau akan bangkit Indonesia. Engkau akan di recovery, dipulihkan Tuhan. Indonesia, kau dipulihkan Tuhan. Mereka ambil semua dari kemah itu. Dalam sekian menit mereka jadi orang yang kaya. Dalam sekian menit jadi orang yang kaya. Dia punya emas, perak, makanan dan pakaian. Ketika mereka dapatkan semua itu, sudah tengah malam saudara. Mereka berkata, kita gak boleh diam. Kita tidak boleh diam. Kita mesti ketemu dengan raja. Kita ngomong, kalau Aram sudah lari. Kalau Aram sudah lari. Siapa yang membuat Aram lari saudara? Alkitab jelas menulis, mereka mendengar kereta kuda. Mereka mendengar ada pasukan yang sangat besar. Dan seluruh tentara Aram itu meninggalkan perkemahan mereka. Sebab Tuhan yang turun dari surga. Sebab Tuhan yang turun dari surga. Kita perlu Tuhan turun ke Indonesia. Biar pasukan Tuhan dari surga datang ke Indonesia. Dan dia angkat pedangnya. Dia babat semua virus corona, penyakit di bangsa ini. Dia babat semua yang jahat di bangsa ini. Perlu ada Tuhan, teriak ke Tuhan sampai pasukannya diturunkan. Pasukan kereta kuda Tuhan turun yang menghalau Aram, menghalau Aram. Keluar
keluar dari mengepung Samaria. Indonesia dikepung hari ini. Tapi kalau pasukan Tuhan dari surga turun dengan pasukan malaikatnya dan tentara-tentaranya, dia akan halau dan membuat aram dan penyakit ini tinggalkan bangsa kita Indonesia dan dipulihkan bangsa ini. Kita gak boleh diam. Kata 4 orang, kita ketemu dengan raja, sebab ini kabar baik. Kita gak boleh diam, sebab ini kabar baik. Malam hari ini ada good news, ada kabar baik, ada Evangelon, yaitu firman, ada Injil Tuhan. Kabar baik Injil artinya kabar baik. Jangan diam, ada kabar baik hari ini. Dan mereka berkata, let's go. Kita balik ke Samaria, kita ngomong kabar baik ini. Yang menguasai kita sudah pergi. Hari ini kabar baik buat kita Indonesia. Yang menguasai kita, yang menyerang kita, yang mengepung kita akan disingkirkan. Yang tepung kita disingkirkan. Biar kabar baik yang sedang nyebar di seluruh Indonesia, kabar baik Injil Tuhan nyebar di Indonesia. Bukan kabar ketakutan, kabar kengerian, tapi kabar baik. Injil, kabar baik itu. Raja tengah malam dengar cerita itu. Bangun dia. Dia gak bisa tunggu sampai pagi. Tengah malam dia bangkit dari tidurnya. Dan dia berkata, jebakan ini jebakan. Aram sengaja menjebak kita. Dia coba sembunyi. Kalau kita keluar dia habisi kita. Jebakan. Perwiranya berkata, raja, kita kirim kuda ke sana. Kita cek perkemahannya, bagaimana keadaannya. Hari itu diutuslah kuda berangkat ke sana dengan pasukannya 2 orang 3 orang. Datang mengecek ke sana. Itu kira-kira 100 km jauhnya saudara. Dari Samaria sampai ke Yordan, sungai Yordan. Sampai ke perbatasan itu mereka naik kuda mengecek saudara. Itu cukup lama, sekian jam saudara. Sampai ke sana. Dan 4 orang yang beberapa orang yang dikirim oleh raja mengecek di kemah itu, mereka berkata, betul, ini betul, ini betul. Tuhan tidak berbohong. Betul, betul, betul. Aram sudah pergi, betul. Dan dia kembali, raja, kosong raja. Perkemahan Aram sudah kosong. Perkemahan Aram sudah kosong. Raja berkata, hari itu juga buka gerbang. Dan gerbang dibuka. Dan dia berkata, semua penduduk yang mendengar kabar itu saudara, mereka lari keluar dari gerbang itu saudara. Mereka lari. Sebab mereka tahu di perkemahan Aram ada uang, ada emas, perak, makanan, pakaian. Mereka lapar menderita. Tapi hari itu kabar baik datang. They run, mereka lari ke perkemahan Aram. Raja berkata, perwira, kamu jaga gerbang, atur yang keluar. Orang yang lapar ini saudara, gak bisa ditahan. Orang yang lapar gak bisa ditahan. Mereka lari, dia tabrak perwira itu. Dan perwira itu diinjak-injak. Mereka semua lari. Mereka lari ke perkemahan Aram. Mereka ambil semua yang mereka bisa ambil. Orang yang kelaparan, yang menderita, yang tempat yang paling bawah, dalam sekian menit menjadi sangat kaya. Mereka kembali dengan kemenangan yang besar. Tapi yang tidak percaya pada perkataan Tuhan, dia lihat, dia diinjak-injak dan dia mati di gerbang itu saudara. Di gerbang tempat mujizat. 1 cup tepung yang terbaik, 1 sikal. 2 sukat jelai, 1 sikal. Terjadi hari itu. Dia lihat, tapi dia mati hari itu. Ketidakpercayaanmu sedang mematikan hidupmu saudara. Ketidakpercayaanmu mematikan engkau dan membuat engkau lumpuh, tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau engkau percaya seperti orang-orang Kusta ini, rise up, bangkit di dalammu, bangkit, dan kau lihat terjadi. Tepat 24 jam
setelah nubuatan dilepaskan kepada mereka. Di gerbang Samaria, di gerbang Samaria terjadi saudara, tepung yang terbaik 1 shikal, 2 sukat jelai 1 shikal terjadi. Bukankah dia Allah yang pegang firman-Nya? Dia tepati firman-Nya. Percaya, dia Tuhan yang pegang perkataan-Nya dan dia tepati perkataan-Nya. Dan kita hari ini berdoa, terjadi di Indonesia saudara, terjadi semua corona di dalam nama Yesus. Kau nyengker dari Indonesia, masukkanmu Tuhan, turun ke Indonesia, menyelamatkan bangsa ini. Selesai semuanya. Dan ekonomi bangsa ini tidak akan hancur, sebab Tuhan yang menjaga. Selama masih ada anak-anak Tuhan yang berdiri, selama masih ada hamba-hamba Tuhan yang berdiri siang malam, doa dan teriak pada dia, mengisi cawan, tidak pernah dia tinggalkan bangsa ini. Indonesia, engkau tidak akan ditinggalkan Tuhan. Ada jutaan orang yang nangis, yang naikkan korban di mesbah-mesbah setiap hari. Korban syukur mereka, korban pujian, korban doa sedang dinaikkan di mesbah-mesbah di seluruh Indonesia. Sedang dinaikkan. Masakan engkau tidak pandang bangsa ini. Masakan engkau tidak menurunkan pasukanmu membela bangsa ini. Kau Tuhan yang pegang janji. Dan kami percaya Tuhan, tidak pernah kau lepaskan bangsa ini. Ada dalam tangan-Mu. Hari ini saudara, biar rise up, bangkit. Untuk saat seperti inilah, imanmu harus kuat dan bangkit. Jangan ada yang lemah. Jangan duduk-duduk saja. Bangkit, bangkit. Aram akan disingkirkan. Corona disingkirkan. Ekonomi dipulihkan Tuhan di bangsa ini. Amin. Hari ini kau yang sedang punya persoalan dalam hari-hari ini saudara, saya tahu banyak yang goncang ekonominya. Angkat tanganmu, sama-sama kita berdoa di rumah masing-masing. Bahasa roh yang keras. Oh, kuasamu dialirkan dari gereja HTE ada ke rumah-rumah dalam nama Yesus. Di setiap rumah ditembus Tuhan, ditembus Tuhan. Dari setiap rumah ditembus Tuhan. Pesan Tuhan biar turun hari ini. Nubuatan Tuhan turun dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dipulihkan keadaanmu. Heal this land. Tuhan memulihkan keadaanmu. Ekonomimu dipulihkan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kabar baik datang malam ini. Kabar baik datang malam ini. Kabar baik datang malam ini. Engkau dipulihkan. Engkau dipulihkan. Hanya percaya saja pada Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Jangkau setiap kami. Jangkau setiap kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Malam ini Tuhan bergerak di Indonesia. Malam ini bergeraklah di Indonesia dengan pasukan-Mu Tuhan. Singkirkan semua yang bukan dari Tuhan. Semua tulah, wabah disingkirkan. Semua kerugian disingkirkan dari Indonesia. Indonesia dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Presiden kami disertai Tuhan. Menteri-menteri disertai Tuhan. Para pemimpin daerah disertai Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberi hikmatnya dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Diberi hikmat Tuhan. Dalam nama Yesus. Segera corona nyingkir dari bangsa ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat malam ini Tuhan. Shalom Tuhan turun dalam hidup setiap kami hari ini. Shalom damai Tuhan turun. Di rumah demi rumah dalam nama Yesus. Turunlah atas hidupmu. Berkat Tuhan turun atas hidupmu. Pemulihan, keselamatan turun dalam setiap rumah hari ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur buat malam hari ini. Kau meteraikan semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Haleluya.